Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mulai lagi ya. Tadi agak gangguan kayaknya. Gak bisa diklik katanya dari Ame. Ini kita live lagi. Selamat datang teman-teman dari Facebook Angka Production. Kita akan mengadakan Oasis obrolan bisnis seri keempat atau seri terakhir selama bulan Ramadan ini. Karena besok kita sudah mau lebaran. Oke. Ini kita menunggu teman-teman yang bergabung. Silakan bergabung di channel Angso Production ya di Facebooknya. Nanti rekaman ini selama 1 jam akan kita upload di channel YouTube kita Angso Production. Belum ada lagi yang nonton kan? Kira-kira sudah mulai atau enggak? Sambil menunggu Ameknya hadir kembali, saya menjelaskan rincian mengenai Oasis ini. Oasis ini adalah konten spesial Ramadan dari Angso Production yang fokus ngebahas tentang seputar bisnis, mengisi weekend di bulan Ramadan. Nah, tambah banyak tema yang sudah kita mengenai peluang jual buku Islam, tentang pajak, dan tentang force major minggu lalu. Nah, ini pekan terakhir kita ngebahas tentang nikmatnya, lemaknya bisnis kuliner pempek frozen di musim pandemi ini. Kira-kira seberapa besar peluang profitnya? Apalagi yang saya tahu pempek Hafiz Food ini resellernya sudah di mana-mana, se-Indonesia Raya. Setiap hari bisa 100-an kilo pengiriman. Kita akan tahu tips-tipsnya bagaimana bisnis kuliner tetap profit di tengah COVID ini. Sambil menunggu, kita tunggu dulu Ameknya ikut bergabung. Sudah saya tambahkan dari tadi, tapi kayaknya nggak bisa diklik katanya. Kita coba lagi. Belum bergabung ya? Soalnya di 3 pertemuan sebelumnya itu lancar. Pertemuan pertama kita di live IG. Yang pertemuan kedua live Facebook juga sama konsultan pajak, ngebahas tentang pajak UMKM yang ditangguhkan selama 6 bulan. Terus pekan ketiga mengenai force major, tentang perjanjian di luar dugaan akibat COVID ini. Ini gagal lagi nih. Bentar. Gagal lagi. Kita coba panggil lagi ya. Kalau sebelumnya lancar terus nih, nggak ada masalah. Terus saya selalu live-nya di rumah memang dengan pakai wifi. Minggu lalu di toko sih. Sabtu kemarin karena sekarang sudah libur, jadi kita live-nya dari rumah ya. H-1 Lebaran. Kita coba panggil lagi. Ini menambahkan nih statusnya nih. Lagi menghubungkan ke saudara Ame. Tapi kok belum connect-connect juga ya? Harusnya sudah, kalau saya sudah menambahkan, itu akan ada penawaran di Facebooknya Ame, diterima gitu kan. Tapi tadi katanya nggak bisa diklik kayak. Nggak bisa-bisa lah. Bingung nih. Penonton kita sudah lumayan banyak nih. Lah ada 6, 7. Nah, gimana nih kita mulai? Coba lagi ya. Oke, saya tambahkan lagi. Coba lagi. Semoga bisa kali ini ya. Soalnya saya ini ada semua nih, menambahkannya sudah. Nah, menolak malah jawabannya. Coba lagi. Ini Erni Setiawati ini istrinya Ame nonton juga atau pakai HP-nya istri aja nih? Bisa nggak kira-kira? Kalau iya saya coba ke Erni nih, mana tuh bisa di HP Erni.
Kita coba dulu ya. Kan sama aja kan, satu rumah kan. Yang Erni tadi coba live lagi. Biar mana tahu bisa live-nya di Facebooknya Erni, di Facebooknya Erni. Wah, gangguan nih. Yang Facebook Erni tadi coba nonton di live ini juga, Ame. Ame, biar nanti bisa tambahkan lagi. Oke, saya coba. Nah, menolak. Tambahkan lagi. Kita berusaha menghubungin. Ini nggak tahu, agak gangguan ini. Live sebelumnya nggak pernah gangguan nih. Cuma sekali dua kali, ini sudah berkali-kali coba, gagal terus nih. Ya, Erni Setiawati bisa live juga nggak istri antum? Biar bisa live di HP itu aja kalau bisa. Tidak ada jawaban. Oke, kita coba lagi. Coba aja terus ya. Menambahkan lagi. Nggak bisa lega ya. Jam 1 nih kayaknya. Menambahkan. Kita coba pakai AP-nya Erni ya. Bisa tidak? Ini sudah saya tambahkan nih. Masih gangguan juga ya. Masih menambahkan lagi. Kita coba. Bisa nih. Pakai HP istri baru bisa. Yang satu lagi. Diganti aja. Baru tahu caranya. Ini HP siapa nih? Erni. Ya udah, sudah live, langsung aja, enggak apa-apa lah. Oke, sudah ya. HP antum nge-share aja di beranda ini, biar jadi pertemanan Facebook antum bisa lihat nonton video ini. Kan berarti HP antum tuh lagi login Facebook antum kan? Minta tolong aja di-share di beranda. Jadi orang bisa nonton kan? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jernih suara ya. Selamat datang kepada Ahmad Febriansyah, atau kita manggilnya Ame ya, lebih gampang ya. Aan atau Ame? Banyak. Kira-kira teman Facebook ini banyak kenalnya Aan atau Ame kira-kira ya?
Family. Ame ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman yang baru bergabung silakan bergabung. Yang ingin bertanya nanti boleh silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan selaku moderator biar langsung dijawab dan dijelaskan sama saudara Ame ini. Nah, profil singkat, saya hanya pengantar aja, nanti Ame sekaligus menjelaskan profil dia, siapa dia, bisnis dia gimana. Nanti akan kita obrolan santai aja. Jadi singkat cerita, Ame ini adalah entrepreneur dari bidang kuliner. Kuliner fokusnya ke Hafiz Food namanya, ke pempek dan tekwan slogannya. Tapi sebenarnya banyak produknya ya, nggak hanya pempek tekwan. Ada kaki naga, ada bakso, ada sosis juga. Cuman yang terkenalnya kayaknya lagi rame-ramenya ini pempek ya. Apalagi masa pandemi ini kayaknya profit terus kayaknya nih. Ketika orang pada nyungsep, Hafiz pun nih ngerangkak naik nih. Jadi yang mau kita bahas ini adalah tips-tipsnya. Kok bisa gitu kan? Terus gimana sih caranya gitu loh. Dan apa aja cara-cara step by step yang kira-kira bisa teman-teman lain ikutin atau jadi inspirasi teman-teman. Oh, kayaknya saya harus melakukan seperti yang Bang Amek lakukan, seperti yang saudara Amek lakukan. Ya, mana tahu bisnisnya lancar. Apalagi di tengah pandemi ini kan kayaknya orang malas di rumah. Jadi apakah sistem online-nya ditingkatkan, bagaimana? Nah, itu yang mau kita bahas. Pertanyaan pertama dari saya itu, silakan dilanjutkan nanti dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hafiz Food itu apa? Terus sekarang skala jualannya sudah kemana aja? Dipersilakan kepada saudara Ame untuk menjelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Jelas banget. Oh ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Akbar Robani. Wah, ini akun Angso nih, bukan Akbar. Jadi di akun Angso nih, Angso semua. Iya. Terima kasih ya, Mas Angso. Wah, ini tetanggaan ini ya. Iya. Tinggalnya. Nah, perkenalkan dulu nama Ahmad. Alumni dari Sekolah Tinggi Perikanan. Emang alumni Sekolah di bidang perikanan. Woi, cocok ya. Jurusan pengolahan hasil bidang perikanan. Wah. Ya, terus sudah berkeluarga dan sekarang salah satu usahanya itu Hafiz Food ya. Hafiz Food itu bermulanya PMP-nya itu belum mulai ya. Awalnya itu memang dulu nugget ikan, bakso ikan, sosis gitu ya. Semakin kesini itu coba-coba produk baru dan banyak yang minta pempek gitu. Karena kita kan di sini orang Jambi yang lebih terkenal pempek. Awalnya sih buat-buat aja dulu gitu ya. Buat kemudian ternyata responnya positif, banyak yang suka, ya lanjut produksi dan terus kita coba toko di depan rumah awalnya dalam gang. Sudah pernah ya sana ya? Belakang toko, belakang ruko. Bukan, dalam gang ya. Tampaknya bagus. Kemudian kita lagi buka tokonya di pinggir jalan besar. Memang model bisnisnya dari dulu memang online gitu ya. Online-nya itu semi. Kalau online beneran kan harus ada bench. Iya. Ya, sekarang online itu pemesanan bisa di WA, bisa di Facebook dan sebagainya.
Nah, begitu. Itu perkenalan ya. Terus apa lagi? Ya, sejak tahun berapa berarti Hafiz Food ini? Awal mula tuh 2012, 2013. Wah, berarti sudah masuk ke tahun ke-7 ya, tahun ke-8, tahun ke-7. Kalau PMP-nya, Wah, kalau PMP 2016. 2016, berarti baru masuk tahun keempat. Nah, Iya. berarti sekarang kalau awalnya Nugget, kalau Nugget sekarang gimana? Berarti penjualan terbesar ada di pempek sekarang? Iya, di PMP. Oh, Taiwannya juga enggak? Taiwannya juga masih. Ya masih ada, cuman penjualan terlaris tetap di pempek gitu ya. Masih ada. Apa? Nuggetnya juga masih ada. Oh, yang masih ada. Cuma kan yang penjualan terlaris itu sekarang ada pada pempek ya. Ya. Karena dalam satu bisnis itu kan ada menjadi ciri khas karakter sendiri kan. Jadi kalau orang ingat Hafiz tuh ya ingatnya yang pempeknya, walaupun menu-menu lain menu turunannya ada ya. Iya, betul. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. Sekarang kalau boleh tahu nih, karena kita kan cuma lewat aja di pertemanan di Facebook. Penjualan margin pasar, target pasar dari si pempek Hafiz ini apa? Karena kan kita tahu nih, pempek banyak banget. Teman kita pun banyak juga yang jualan pempek, mulai dari UMKM maupun yang besar seperti pempek Selamat, pempek Pak Raden, pempek apalagi Noni 616 itu. Nah, kalau Hafiz sendiri target pasarnya apa kira-kira? Masyarakat pasar biasa, menengah, apa menengah ke atas atau gimana? Ya, awalnya target pasar kita menengah dengan harga ekonomi, tapi dengan produk berkualitas. Seperti itu. Kemudian semakin ke sini kita semakin paham gitu ya. Salah satu tipsnya yang belum kita bongkar kemana-mana. Tapi awalnya basicnya itu pertama harus punya produk bagus dulu gitu. Oke. Ya, produknya bagus, itu sudah tervalidasi, terverifikasi istilahnya. Contohnya apa kalau produknya itu bagus? Berarti orang-orang rela untuk repeat order gitu ya. Oke, terbukti dari repeat order ya. Oke. Ya, kemudian selanjutnya setelah repeat order, dia merekomendasikan ke teman yang lain. Nah, itu yang paling banyak di gitu. Kita hanya dari mulut ke mulut, tapi itu menyebarnya luas gitu. Dari satu ke satu dan itu yang paling banyak seperti itu dengan Nah, terkait target pasar tadi kan katanya menengah. Nah, berarti kalau boleh tahu pembelinya rata-rata dari kalangan mana aja nih dari Hafiz? Kan kadang apa emak-emak ataukah ibu-ibu pejabat ataukah rakyat orang-orang biasa ataukah memang untuk acara-acara event-event pemerintahan atau gimana? Itu kan mencerminkan target pasar kita. Tapi ternyata banyak juga dari yang lain dari untuk oleh-oleh materi kementerian. Iya, kemudian acara dosen, rektor. Ya, ternyata masuk juga. Oh, menengah ke atas ya. Jadi menengah dan menengah ke atas gitu ya. Ya. Semakin ke situ semakin menemukan modelnya gitu. Oke. Mas ya. Karena yang tadi ya setelah punya produk bagus kemudian menyebar, timbul mereka pengen usaha gitu. Nah, yang di sini yang ditanyakan tadi yang target market, semakin ke sini itu semakin ketahuan kalau sebenarnya ada pasar yang lebih luas dari di Jambi. Oke. Kita tahu lah di Jambi ada pempek yang terkenal itu ya, semuanya banyak ya. Walaupun kita masih bisa bersaing, tapi sedikit pasarnya kita ambil sedikit lagi. Ataupun yang menengah juga sedikit. Ternyata setelah kita lempar keluar, itu permintaannya meningkat. Lebih banyak di luar pada di Jambi berarti ya? Iya. Berapa persentasenya? Persentasenya berapa?
Mungkin 80-20. Wah, jadi kebanyakan kirimnya daripada lokalnya ya? Lokalnya tetap ada, cuman Ya, 20% tadi kan? 80-20. Ya. 80%, oke. Berarti Ya. gini, target tadi berarti kan menengah ke atas. Berarti kalau boleh tahu harganya mulai dari harga berapa nih pempeknya nih? Sekarang sih sudah 2.000 rupiah. Nah, 2.000 rupiah. Karena kan kita tahu kalau untuk menengah ke bawah itu pempek masih ada yang jual 1.000 rupiah kan? Iya. Berarti dari Hafiz Food sendiri nggak masuk ke segmen pasar itu ya. Tapi walaupun harganya 2.000 rupiah tetap aja laris gitu kan. Nah itu tipsnya itu yang mungkin orang lain nggak tahu. Kadang orang kan mikir, jual murah aja lah, yang penting rame. Ternyata nggak mutlak. Harganya bersaing, tetap aja rame gitu kan. Orang tahu rasa kualitas sama ini. Nah, lanjut ceritanya gimana? Yang target luar tadi, 80% dari mana aja? Dari luar kota, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Yang terjauh? Kalau untuk reseller masih yang terjauh Solo. Solo. Ya, Solo Jogja. Karena Kalimantan, kita Sulawesi belum ada. Isinya dari mobil yang bisa sehari semalam sampai gitu ya, 2 hari. Tapi kan sudah frozen nggak? Iya, frozen. Awet berapa lama tuh ya? Di perjalanan bisa 4 sampai 5 hari. Oh, jadi nggak masalah dong kalau sampai ke Papua, sampai ke Sulawesi sebenarnya? Nggak masalah, bisa. Jadi tantangan terbaru ya bagi Hafiz ya. Untuk tantangan terbaru untuk Hafiz berarti merambah reseller ke Kalimantan, Sulawesi, Papua harusnya nih. Iya, sekarang yang dicari jalur distribusinya, itu yang masih belum menemukan. Karena kalau daerah Jawa masih terjangkau, Sumatera apalagi. Kalau Sumatera di Padang, Pekanbaru, Medan, nah itu juga. Oh, 3 itu sudah ya. Nah, kalau dari sumber daerahnya ada nggak kira-kira? Palembang. Dari sumber. Iya, Palembang. Ada. Pernah. Misalnya kan kita jualan di sarangnya gitu. Nah, jadi Mas Info, tadi lanjutin yang tadi ya. Jadi sedikit mau cerita juga. Jadi kita tuh punya produk bagus, kita punya icon di Jambi selain tempoyak ya. Iya. Mungkin PMP, mungkin menyaingi Palembang. Cuman belum terkenal sampai ke Palembang. Oke. Yang makan PMP di Jambi banyak ya? Banyak banget. Banyak, oke. Jualannya banyak. Yang jualannya juga banyak. Oke. Nah, di sini kita lihat ternyata produk pasar yang lebih banyak terjangkau. Di Jakarta itu ternyata lebih besar lagi. Yang peminatnya. Emang di Jakarta penjual pempek tidak banyak gitu ya? Banyak gitu. Nah, karena kita menawarkan paket ekonomi dan paket reseller, nah rata-rata setiap pelanggan yang pertama beli dan kemudian selanjutnya beli itu menawarkan untuk jadi reseller gitu. Jadi di awalnya pembeli, kayaknya seru nih kalau dijual daerah saya nih, di sini nih mahal, harganya belum tentu enak. Akhirnya, Bang, maulah jualin di daerah kami, Bang. Begitu berarti alurnya ya? Betul. Oke. Bisa 2 kali lipat. Apa tuh 2 kali lipat apa tuh? Harganya. Oh, di daerah sana ya? Oh, misalnya 2.000, resellernya berapa? Di sana mereka bisa jual 3.000, 4.000 berarti per pages-nya ya? Tadi 2.000 harga jual di sini, kalau kita jual lagi bisa harga diskon. Iya, reseller di sana rata-rata jual berapa tuh? 3.000, 4.000 berarti ya? Ada dengan reseller yang ngasih informasi? 3.000 sampai 3.500. Belum termasuk ongkirnya. Nah, berarti sejauh ini memang dari Jabodetabek. Nah, kalau boleh tahu nih tips selanjutnya, bagaimana kan berarti reseller ini sebenarnya direkrut secara berkala atau nggak sengaja aja gitu, orang konsumen atau menjadi reseller, atau ada kayak momen tertentu dibatasin, ada grup resellernya. Nah, intinya gimana sih mengelola SDM reseller ini? Kan kayaknya saya tangkap Hafiz Food ini keluar daerah itu bukan karena jual sendiri, karena ada reseller masing-masing daerah.
Nah, kira-kira gimana tuh caranya, tipsnya mengelola SDM reseller ini? Oh, iya. Reseller itu karena wilayahnya masih luas, jadi kita pakai biaya persyaratannya itu mudah gitu. Dengan minimum beli sekian dapat harga sekian. Oh, gitu. Ya, gitu. Dan itu kita ada sekarang pakai ini yang murah gitu ya. Jadi terjangkau juga untuk dijual lagi dengan harga yang masih masuk akal. Oke. Ya. Terus dari resellernya sendiri profitnya benefitnya maupun profitnya itu kan dari untung laba. Ada nggak kemudahan lain bagi para resellernya itu? Istilahnya itu menciptakan reseller loyal itu loh. Kan kalau resellernya nggak loyal ya dia cuma order sekali 2 kali, nggak loyal gitu loh. Iya, karena kita servis lah ya, kita namun kita beri kemudahan mungkin tapi mungkin kita bisa kasih tempo beberapa hari tempo apa ini? Oh, pembayaran. Oke. Iya, pembayaran. Karena seperti itu. Kalau yang untuk musim ini di Jakarta itu 100% ya. Semua itu 100% meningkat. Gitu. Karena orang lagi kerja, kemudian malas keluar umum ya. Dan kita punya produk pempek habis. Pempeknya itu kan bisa dikirim ke alam. Jadi dan bisa itu jarang. Mungkin yang ada kita kalau pempek kita itu sudah di Jakarta itu masih dibilang ekonomis. Karena pempek yang lain itu sudah mahal sekali di Jakarta daerah itu. Itu sistem reseller atau dropship ya? Kalau boleh tahu. Ada yang dropship ada. Oh, ada yang dropship juga ya. Tapi yang kebanyakan kita kirim drop satu ke alamat banyak dan mereka yang distribusi masing-masing. Oh, begitu. Maksudnya drop satu alamat itu maksudnya ada banyak reseller dikirim satu alamat. Iya. Oh, gitu. Oke. Nah, terkait dengan musim pandemi ini ya, COVID sesuai tema kita. Ada nggak perbedaan omset, perbedaan target pasar, perbedaan cara dari sebelum COVID dan setelah COVID? Oh ya. Mungkin saya mau juga ke Angsom. Sekaligus ini kan mau cerita juga tadi tipsnya. Setelah merenung, setelah menjalani gitu ya. Nanti juga minta masukannya ya ke Angsom ya. Ternyata kita lihat model bisnisnya lebih bagus seperti ini. Untuk apa kita berdarah-darah ngurangin harga untuk memperebutkan konsumen Jambi gitu. Oke. Nah, lebih baik kita cari yang duluan. Boleh kita harga tetap stabil. Permintaan juga meningkat. Oke. Nah, itu pertama. Nah, setelah dilihat-lihat ternyata memang kayaknya seperti itu. Kalau yang sudah di dalam banyak, kita cari yang lain. Kayak pernah makan sarden. Iya, sarden. Sarden itu sebagian besar diproduksi di daerah Jawa Timur. Oh ya, oke. Di Muncar nama daerahnya. Dan apa yang kata dia manajer produksinya? Oh, pasar sarden itu biasa. Permintaan di daerah Jambi, Medan, Sumatera lah katanya. Di sana laku. Enggak laku. Bukan enggak laku. Enggak apa makan sarden sekali dia dapat ikan gitu. Iya, banyak orang sana lah bosan gitu ya. Bosan gitu. Baru mikir, oh ternyata gitu. Jadi setiap hari kalau Sumatera. Gitu ya. Nah, terus ada lagi apa yang dijual di daerah lain? Teman kita. Bandeng misalnya. Oh, Bandeng Presto ya.
Banding Presto. Gabungan nih di Facebook nih. Ada mana Mas Eko? Nah, jadi Bandeng itu di Jambi itu jarang ya. Coba cari ke pasar, mungkin jarang. Ini. Tapi dia dapat terus tuh ikannya tuh kayaknya. Ya, kan dikirim dari Jawa. Oh, dari Jawa ya. Oh, jadi kalau belanja Iya. pasar itu cuma belanja bumbu aja berarti ya? Bumbu. Mana ada? Saya nggak paham tuh, Pak. Ikan bandeng tuh emang nggak ada di Jambi. Enggak ada di Jambi, tapi sekarang permintaannya berapa persen meningkat. Betul nggak? Karena door to door kayaknya. Mungkin rasa penasaran Jambi dengan bandeng sama dengan rasa penasaran Oh iya. Jambi. Oh iya. Nah, mungkin seperti itulah bayangannya. Oke, Tapi produknya tetap berkualitas. Iya, itu kan nggak ada dari segi pergeseran market itu. Kita tahu lah, Iya. jadi Hafiz Food ini bergeser banget. Kalaupun orang lokal beli tetap dilayani di toko ya, di dekat rumah sakit gitu ya. Tetap. Cuman ya hanya 20%. Sedangkan target lebih besar lagi itu kita target marketnya di luar Jambi. Nah, berarti di tengah COVID sama sebelum COVID ini kenaikannya berapa persen kalau boleh tahu? 100%. 100%. Iya. Oh, jadi dan itu 100% itu bersumber dari permintaan yang banyak atau jumlah reseller yang bertambah? Reseller yang bertambah. Oh, reseller bertambah. Kalau reseller yang banyak berkali-kali. Oh, misalnya kayak ini baru gabung nih, Bandeng Presto baru gabung nih. Barusan kita omongin nih. Oh iya, baru kita omongin. Paduka Bandeng Presto baru kita omongin tadi nih. Semangat untuk jualan bandengnya ya, makanan yang datangnya dari Jawa, yang langka di Jambi istilahnya ya. Nah, itu. Yang ingin bertanya silakan sambil jalan aja. Nih tadi sudah ada berapa 10-11 orang yang nonton, ini ada 8 orang yang nonton. Silakan jangan sungkan untuk membagikan video ini ke teman-temannya juga di berandanya masing-masing. Mana tahu teman-teman lain banyak mau informasi lebih lanjut mengenai peluang berbisnis kuliner ini di tengah musim pandemi ini. Paduka Bandeng Presto baru gabung ya. Ini tadi yang gabung saya baca dulu. Tadi yang sudah bergabung ada Arya, Coach, ada Erni ya jelas, Ria Rahmianti, Hendra Varian, Heti Kurniawati, Muhammad Febriansa, ini teman kita juga, hampir sama namanya. Ini yang Pempek Izati Jana juga ya, ownernya. Di Sipinti Aset ada Firdaus Sudirman, terus ada Asep Suhendro, ini dari Malang, kayak orang Jambi yang sekarang di Malang ya. Di Malang atau di mana sekarang Asep nih? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru ya. Oke, Pak Petani. Salam Pak Petani. Terus ada Dina Tri Pratiwi. Ada Kapten nih, Kapten Yudi Prasetyo. Kapten XFPRJ. Ada Rizal Gwit Jambi, ini Rizal yang dia bisnisnya apa? Pariwisata ke Pulau Berala, sekarang Batin Street ke jual produk-produk kuliner ya selama musim Covid ini. Beradaptasi karena nggak bisa liburan nih selama Covid. Melisa Kariska, terus ada Rizky Ramadhani juga, Assalamualaikum. Terus Ferdia Prakasa, Bang Ferdi, Paduka Bandeng Presto juga baru gabung. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan omset naik 100% itu tadi, berarti resellernya bertambah, jumlahnya berkali-kali. Nah, yang ingin kita tahu lagi, sebenarnya ini sudah masuk ke 2 pertanyaan terakhir nih, tapi saya uraikan lagi. Dari sekian banyak produksi itu, otomatis SDM kita harus dipersiapkan, bukan? Nah, banyak bisnis kita yang kuliner, store ruko, kafe, harus tutup karena nggak bisa gaji karyawan. Terus emang dilarang buka sama pemerintah. Nah, terus kalau yang Hafiz Food sendiri bagaimana nih? Ketika kafe-kafe pada bertutupan, merumahkan karyawan, wah ini harus ngejar target terus nih, ngirim terus nih, berapa kilo, berapa puluh, berapa ratus per hari. Karyawannya berapa banyak, terus bagaimana cara mengelola SDM karyawan kita itu, bagaimana sesuai target. Kan ini berarti tiap hari selalu ada berarti kan? Iya. Nah, bagaimana sulitnya mengelola SDM, apalagi ini nggak ada
PHK nggak ada merumahkan ya. Ini salah satu yang luar biasa nih salah satunya. Makanya mungkin bisa Menambah, Ame bisa menambah. menjelaskan. Malah menambah gitu kan? Nah, saking kelabakannya justru menambah. Nah, teman-teman, ini menjadi inspirasi kita juga. Silakan bertanya langsung, bisa di kolom komentar atau nanti bisa japri Ame-nya juga. Gimana mengelola SDM ini terus menambah di masa-masa COVID ini? Ya, ya. Ya, jadi memang cuman kita bersyukur juga kebetulan karena model usahanya dari dulu tuh sebenarnya Angso juga pernah ke sana. Modelnya itu bukan din-in banget gitu, tidak kita setel kayak kafe-kafe yang bagus, yang Iya. harus dianya keren dan harus makan di tempat kayak gitu ya. Penting Istilahnya ada, asal penting ada, penting ada wujudnya lah, ada. Oh, di situ ya ya. PPAP gitu ya. Itulah dia kan. Jadi yang penting bisa duduk dan makan dua meja jadilah gitu ya. Sudah gitu. Ya. Nah, jadi kita tidak terlalu berdampak kepada konsumen yang makan gitu. Kebanyakan kan tadi pesan. Yang Jambi juga seperti itu, kebanyakan pesan dan mau minta delivery atau ya antar lah gitu kan. Nah, jadi pertama itu tidak jadi pas saat musim corona yang kafe-kafe tutup, ya kita kayak biasa aja sudah kayak kelihatan tutup gitu. Hari biasa. Ini Jadi abang nih tetap buka jualan apa tidak gitu ya. Padahal iya, walaupun di depan itu sepi, di belakang tuh produksi jalan terus gitu ya. heboh. Nah, heboh gitu ya. Sampai sekarang kayaknya saya lihat itu tokonya sekarang pakai skat. Iya, Karena untuk nutupin kehebohan di belakang gitu ya. iya, Nanti harus gitu. bikin tulisan tuh. Selain karyawan dilarang masuk tuh. Ya, selain ya mungkin nanti pesan ke Angso. Nah, jadi gimana tuh sistem pengelolaan SDM-nya tuh? Ya, jadi kita tahu setiap tahun itu pesanannya pasti meningkat. 2 bulan sebelum itu kita sudah siap target, kita open karyawan. Oh, pasnya Eh, 2 bulan sebelum apa? Ramadan. Iya sebelum Ramadan gitu, 3 bulan lah, Oke. 3 bulan. Oke. Nah itu kita memang persiapkan SDM dan penerimaan. Kemarin baru terseleksi 3 orang gitu ya, Pak. Jadi masuk baru 3 orang dan itu sebenarnya belum cukup, teman mau nambah-nambah lagi kayak menuhin tempat dan belum dipelajari edukasi. Jadi eh, cukup 3 dulu kemarin nambah. Jadi ada 7 tambah yang adik 3 jadi 10 lah yang jadi yang kerja gitu ya. Kita yang musim corona jadi pastikan sehat, kemudian kita kasih vitamin madu gitu ya, si kurma enak lah, Karena yang penting sehat harus terus ngadon terus ya hari ya. Non-stop ya. ya. Ngadon terus kan gitu jadi gedor gitu. Nah jadi memang karena bersyukur model bisnisnya dari dulu memang online, semi online, kemudian tempatnya juga tidak berpengaruh karena tidak berpengaruh kepada pengunjung, tapi bulan Maret sebelum April apa Maret ya. Iya. Ya, awal-awal itu ya, memang Iya. turun. Kan gini Pas kan, awal-awal gini. corona muncul itu. Ya, turun, turun betul. Turun online apa Turun, turun offline? turun offline. Offline. Oh ya, wajar. Semua semua orang Wajar gitu kan? kan. Buat Tapi online tetap agak tetap naik gitu ya. Online tetap stabil pas, gitu ya. pas online ya tetap stabil gitu ya. Oke. Ya, oke. Jadi pas saat itu kita siapin rekrutmen pegawai, karyawan. Akhirnya kita seleksi yang untuk berminat dan yang membutuhkan kita terima sebagai karyawan di produksi gitu. Jadi sekarang kerjanya seperti itu, ada sekitar 10 orang yang cara manajemennya yaitu kita bagi per divisi biar tidak pusing gitu. Kita ada divisi produksi. Pokoknya kamu nggak usah mikirin packing-packing, nggak usah mikirin cara Hmm. masarin. Intinya buat aja gitu. Hari ini pempek bulat 1.000 biji gitu misalnya. Sudah gitu dia pikirannya cuma itu kan. Jadi hemat pikirannya. Yang Sistem satu shift atau lagi enggak? ketinggalan. Ah, Sistem shift atau tidak? apa? Sistem shift atau enggak? Shift giliran. Enggak. Enggak. Oh, enggak ya Ada langsung ya? shift. Oh, ada. Ada beberapa ada yang shift. Ada Oh, mahasiswa jadi juga 10 shift. itu orang shift ya. Jadi enggak mesti selalu pagi sampai sore kerja gitu ya. Tapi rata-rata kalau hari normal kayak gitu. Kalau lagi banyak Oh. pesanan enggak ada Berarti shift. enggak sampai malam ya? Enggak ada lembur berarti. Enggak. Enggak.
Oke, tetap Nah, sore ya. kemudian ada bagian packing, ya ngurusin packing, harus hari ini harus kirim sekian pack, kemudian yang ada pengantaran. Kalau yang sisi marketingnya sih masih saya sendiri. Bukan orang taunya ya, jalur corong pesanan selain ke toko dan saudara-saudara ya ke kami Oh, sendiri jadi gitu kalau untuk kan. marketing nggak bisa di ini ya, nggak bisa didelegasikan saat ini ya, Belum, masih tetap di bukan, owner langsung ya. iya belum, cuman datang-datang sendiri sih. Cuman Ya mulut ke posting-posting. mulut lah, tadi ya. Iya, Tapi iya, iya. intinya karyawan itu dibagikan per divisi sesuai tupoksinya Heeh. aja, packing-packing, Iya, produksi-produksi, masak-masak, yang ngadon-ngadon iya. gitu kan maksudnya. Ya, ada juga yang nganter-nganter Oh, nganter-nganter, ke cuman bagian ekspedisi. marketingnya aja yang belum bisa didelegasikan ke yang lain, tetap dipegang sama owner sendiri ya. Iya, belum. Nah, emang jadi ini teman-teman nih ya, saya ini juga ya. Itu termasuk transaksi juga ya berarti ya, Mek? Kayak Iya. pembayaran transfer. Nah, ini sedikit cerita menanggapi cerita dari Amek tadi. Jadi memang rasa-rasanya kalau bagi kita apalagi teman-teman UMKM maupun yang lain, kayaknya di bagian marketing sama pembayaran itu lebih riskan kalau didelegasikan ke orang lain. Kecuali kalau memang kita tunjuk satu orang direktur. Tapi kalau hanya berstatus karyawan biasa, kita pegang untuk mengelola semuanya itu rawan. Rawan kenapa? Contoh, saya juga punya teman, punya usaha, sejenis konveksi juga, Mhm. itu dia sudah hampir berapa kali ditipu sama karyawannya sendiri, rekeningnya ditransfer pakai rekening sendiri, orderannya nggak masuk, dia dibawa kabur uangnya. Hmm. Nah, itu salah satu yang salah satu resikonya ketika kita mendelegasikan bagian marketing sama keuangan. Tapi kalau marketing dari segi konten mungkin bisa kita serahkan ke orang lain lah, misalnya kayak desain-desain. Nah, Mantap. boleh Kang So ya. Nah, jadi gini, pembahasannya apa kalau memang marketing itu terkait dengan personal branding juga ya, berarti kan? Ya, ya. Jadi kayak Ame bilang tadi, ya orang taunya pesan pempek Hafiz ini ya sama Ame gitu loh, sama saudara Iya. Ahmad. Nah, orang taunya Ame, ya Ame itu ya pempek Hafiz gitu loh. Kalau pesan ke karyawannya mungkin orang nggak kenal lah. Pempek Hafiz ke siapa? Oh yo ke Ame gitu kan. Makanya saya tuh kalau saya sendiri di akun Instagram tuh saya buat Akbar Angso namanya. Akbar_Angso. Jadi ya karakter kita, bisnis kita gitu kan. Sama lah kayak Kang Dewa Eka Prayoga. Ya taunya dia personal brandingnya sebagai bisnis apa, Mas Hmm. Sabtuari, pegiat anti riba. Jadi beliau juga brandingnya gimana. Jadi tips dari Amek tadi juga salah satunya yang saya tangkap personal branding itu juga penting karena marketingnya penjualannya tetap ke Amek, corongnya tuh di Amek gitu ya, di ownernya, Ya. dimegangin. Jadi teman-teman yang punya bisnis jangan sungkan untuk membranding dirinya, personalnya, selain silaturahim juga ya. Nah, Tapi mesti suatu saat nanti harus didelegasikan, harus berganti, nggak seterusnya nah seperti ya ini itu kan? makanya saya bilang tadi direktur itu. Contoh saya Iya sih. di cabang saya di Pasir Hmm. Putih, Mek, itu saya sudah Ya. megang, sudah dilihat ke Rizky, adiknya Rizal. Jadi masalah Hmm. pembukuan, masalah keuangan, kontak admin Pasir Putih sudah bukan saya lagi megang. Rizky Hmm. itu Iya, iya, iya. karyawan di sana. Itu mungkin suatu saat nanti bisa juga Iya, iya, seperti iya. itu kan. Jadi saya cuma megang di Telanai. Tapi kalau di Pasir Putih saya nggak bisa megang juga gitu loh. Kelabakan Oke, megang oke, dua oke. toko. Satu di delegasi. Jadi suatu saat mungkin teman-teman juga harus kayak gitu. Tapi memang mendelegasikan ke direktur yang dipercaya begitu. Apalagi Ame Hmm. sudah 10 karyawan katanya untuk bagian produksi. Jadi untuk marketing tetap dipegang sama Ame sendiri. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Ya. ini kan tadi kita bahas yang enak-enaknya nih, yang lancar-lancarnya, Iya. yang bagaimana penjualan meningkat 100%, terus menambah karyawan, kelabakan justru menambah karyawan, di mana orang-orang mengurangi karyawan, ini malah menambah karyawan, begitu kan? Nah, Iya. selama masa pandemi ini dengan tema tetap profit di tengah COVID, ada nggak sih hambatan terbesar dari PMP Avis ini selama berjualan ini? Kan kita tadi bahas yang enak-enaknya aja nih. Nah, yang nggak enaknya apa kira-kira di tengah Ya. pandemi ini? Ada nggak? Tantangan hambatannya yaitu kita harus bisa mengkondisikan ke para reseller. Kadang Oh.
kadang gini ya, kadang permintaannya dia numpuk banyak semua dan harus dikirim semua gitu kan. Waduh, Hari pusing itu gitu juga kan. gitu. Karena dia kalau sesuai jadwalnya maunya misalnya 300 kilo gitu kan. Ini nggak bisa semua gitu Mbak. Kami kan terbatas masih gitu ya. Mungkin banyak Hmm. yang komplain, Mas, kok belum dikirim gitu. Jadi kan kita ngirimnya ngangsur-ngangsur gitu kan. Nah, Oh gitu. itu hambatan itu. Bukan hambatan sih tantangannya gitu. Berarti solusinya nanti kita bisa tambah ini lagi ya, produksinya lagi. Kemudian yang paling ini terasa itu kadang ya ada komplain satu dua karena kita pengiriman produknya pengirim jauh ya. Ada Hmm. sih satu dua kadang kok Mas ini asem, kadang gitu gitulah ada Oh, gitu kan. Satu berubah dua. rasanya aja gitu ya karena perjalanan gitu. Iya. Cuman kadang kalau normalnya sih itu kan oke. Cuman ya mungkin dia habis jalan jauh terus nggak disimpan langsung, terus Oh iya ya, oke. dibiarin terus langsung digoreng itu kan nggak bagus. Harus di freezer dulu gitu-gitu. Nah, kemudian yang paling terasa ketika jalur distribusi atau ekspedisi itu nggak ada. Itu yang Maksudnya kita nggak ada agak ke repot. daerahnya gitu ya. Iya, misalnya salah satu contoh Contoh, kemarin yang pesawat. apa? Pesawat ke daerah? Itu yang hambatan ya. Ke daerah mana? Kan selama ini distribusi pakai jasa apa kira-kira? Ya, sebagian udara, sebagian darat. Oke. Terus hambatannya kemarin Gitu. pesawat lagi nggak ada jadwal gitu ya? Nggak ada jadwal. Oh. Padahal permintaan banyak semuanya tuh lagi banyak ke Jawa, kawan-kawan di Sulawesi ada di Papua. Padahal sudah rencana mengirim Papua kan. Jadi Lagi cancel. lockdown badan. Jadi nggak bisa gitu kan. Oh, jadi di cancel orderannya kemarin. Yang ke jauh-jauh, cuman dapat solusi Oh. yang dari ini kita buat solusi gimana kita kirim darat, kemudian jadi ke satu tempat, nanti yang di sana yang reseller bisa distribusi, oke boleh katanya, gitu. Berarti Taslim Tapi sudah ditunjuk agen berarti itu. Agen berarti kan? ya, Kan agen di atas cuman distributor tuh. ya, cuman kan ada yang pelanggan sendiri langsung kawan-kawan yang dari Bandung, dari Jogja banyak Oh, dari daerah lain yang mau kirim pakai ini ekspedisi yang pesannya cuma 2 kilo, 3 kilo, 4 oh, kilo gitu nanggu, kan. nah, oh ya, minta langsung antar ke Itu rumah. kan Cuman tadi ya, eh, hambatannya cuma di akomodasi distribusi. karena distribusi ini memang kunci dari Hafiz Food ya. Karena kan Ya, ngambil corongnya ke luar sekarang marketnya. Jadi distribusi ya. ini harus dipegang bener nih. Iya, harus paham kemana-kemana. Kemarin itu sempat yang hambatannya itu karena ke Jawa mobil nggak berangkat, ke Medan mobil nggak berangkat. Mm-mm. Ke Padang sekarang masih sampai sekarang ke Padang susah, Iya. cuman ya temu sini itu kendala banget gitu. Tapi sekarang berarti solusinya sudah temu pakai pesawat juga. Berarti kan pesawat barang kan bisa sekarang kan? Tetap darat juga sih sebenarnya lebih Oh, tetap efektif. darat. Harus ya. Kalau Oh, yang di Pekanbaru, Medan, Padang itu Bukit Tinggi pakai bus yang iya, Pekanbaru kan penumpang. bisa pakai Ratu Intan sama Top ya. Bisa, bisa, bisa. Iya. Kemudian ke Jawa, ke Jogja, ke Bandung, Pakai ke apa tuh? Solo, Ramayana bus. tutup, Putra Remaja Iya tutup. itu. Iya, Ah, nggak bisa lagi terbatas sekarang. Kalau oh kita rada gitu. jauh. Tapi Jadi sekarang kita masih cancel. pengiriman hari ini. Kalau hari ini enggak lagi, sudah terakhir hari Rabu kemarin sampai Jumat sudah kemarin. Jadi dari jalur distribusi PP Apis ini mungkin teman-teman bisa belajar juga berapa persentasenya darat sama udara. 70-30 lah. Lebih banyak udara ya? Darat ya? Iya. Oh, lebih banyak darat. Oke. Nah, jadi teman-teman yang mau berbisnis online, yang target pasarnya keluar, jalur distribusi ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Paling penting kayaknya nih. Sempat itu macet, ya udah kita nggak bisa ngirim barang gitu kan. Nah, Tutup sudah, habis putus. tutup. Nah, Yang kita keluar. ini Ahmad Salahuddin ini ada baru bergabung nih, yang juragan buku Islam di Jakarta. Nah, kemarin dia ngebahas sistem distribusi dia juga, toko buku Islam. Nah, dia itu kerjasama dengan JNT sama JNE, langsung jemput ke lokasi.
Nah, kalau dari Hmm. PPF sendiri gitu juga atau gimana? Diantar atau Iya, dijemput? dijemput juga, dijemput. Oh, dijemput Kita juga. pakai kargo, pakai kargo. Oh, kargo ya. Iya, Oke. murah. Nah, kabar-kabarnya ini Hafiz pun mau bikin agen pengiriman barang sendiri nih untuk menyuplai pengiriman. Benar atau tidak tuh? Ah, jadi gimana nih? Iya, Maksudnya? yang bikin agen pengiriman sendiri gitu loh, demi untuk mengantar barang ini. Apakah se-urgent itu, apakah sebutuh itu hingga Oh harus iya. bikin agen pengiriman barang sendiri? Iya, bisa suatu saat nanti karena nanti kita misalnya kirim 1 ton untuk Jawa Tengah Oh, misal gitu. Jadi harus satu mobil sekali kirim dan itu untuk orang Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Kemudian sekali kirim lagi untuk Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor yang gitu-gitu. Jadi oh begitu. pemesanannya ke satu stokis distributor di situ aja gitu. Nah, kalau sekarang kan masih ngecer, cuman terkendala kan produksinya. Kalau kita mau kirim kayak gitu lebih hemat 1 ton, 5 ton, 3 ton gitu kan, satu kontainer gitu. Kalau sekarang kan masih ngecer. Kita bisa buat segitu, cuman butuh waktu. Misalnya berapa hari baru jadi berapa ton gitu. Jadi Oh ya, sekarang jadi masih ngecer. tantangan terbesar jelas permintaan banyak, cuman SDM yang sudah penambahan SDM itu pun juga masih kewalahan lah Ya, ya. Kadang harus di-HR ya. di pengiriman. Nah, baik, saya mencoba untuk apa merangkum tips-tips dari saudara Amek tadi ini. Yang paling menarik dari pembahasan kita ini di tengah COVID ini, memperluas target pasar. Jadi kalau dalam bisnis model Canvas itu kan ada produk, value, sama target pasar. Hingga Sabtuari sama Dewa Eka Prayoga tuh bikin konten duel ya. Branding dulu atau produk Hmm. dulu gitu kan. Target nilai Hmm. produk dulu atau target market dulu bisa juga. Orang banyak mendapatkan. Tapi dari saudara Ame ini, dua ini berjalan sekaligus. Kenapa? Ketika produknya sama, PMP Avis ini meluaskan target pasarnya di tengah pandemi ini. Jadi nggak hanya fokus ke Jambi. Kan kita ngeluh, ah toko sepi, ini sepi. Ya udah Iya, coba promosi keluar. Nah, itu tips teman-teman ya. Jadi teman-teman kuliner maupun produk apapun ya, coba kita luas cari target pasar yang kurang atau tidak tersentuh produk kita. riset dulu. Nah, Kayak tadi, contohnya bandeng, sarden, apalagi bolu Amanda laris juga di sini Jambi. oh, ya bola Mandau itu memang selalu laris tuh. Saya tuh salah satu langganan tuh. Sampai buka di TO lagi tuh bola mana tuh. Nah, mungkin cari yang membutuhkan, yang dia masih jarang dan daerah itu masih penasaran pengen coba. Gitulah. Nah, itu tips pertama. Nah, tips yang kedua terkait dengan pengelolaan SDM. Nah, SDM jelas kalau ketika sudah kewalahan ya jangan sungkan untuk menambah menambah kru tenaga sumber daya manusia kita. Tapi harus dimulai dipetakan tugas masing-masing, packing, produksi biar nggak pusing kata Amek tadi ya. Itu pengelolaan SDM-nya. Terus yang tips Ya, ketiga, tambahan sedikit yang SDM kan apa tuh? kita kan, harus belajar gitu. Jadi selama ini belajar juga sama kawan-kawan yang lain, terus ikut-ikut workshop, seminar gitu ya. Mm, Dan itu yang ilmu yang paling berharga di situ tadi menambah timnya tadi. Jadi benar kalau timnya banyak, kalau kita mau pemasukannya banyak, tidak bisa hanya 1 orang gitu. Jadi harus menambah tim yang besar karena pemasukan yang besar untuk manajemen atau tim organisasi yang besar juga gitu. Tidak ya, bisa 1 orang bisa dapat 1 miliar gitu ya. Jadi harus nggak bisa dibantu jadi dengan Superman kita. beberapa orang. Ya, tidak Betul. bisa jadi harus jadi super tim gitu kan. Jadi terinspirasi dari situ kita coba awalnya kan takut gitu, kok bisa nggak ya nggak jadi karyawan gitu. Tapi aneh bin ajaib setelah dilaksanakan ini kok malah ya bener ya jadi banyak juga bisa juga jadinya gitu. Jadi lah ini dari mana? Mungkin dari rezeki dia yang melalui kita, mungkin dari doa dia, mungkin dari kenalan dia nggak tahu lah dari mana kan namanya ini
hukum alam, bukan hukum alam ya, nggak tahu kok seperti itu ya. Jadi itu mungkin Iya. insight yang kedua. Jadi saya tambahkan berarti memang prinsip saya hampir sama seperti itu. Jadi Allah itu menitipkan rezeki karyawan kita itu melalui jalur kita, gitu kan? Mm-mm. Makanya saya tuh curhat sedikit di Angso Production ini pun, saya juga nggak ada mem-PHK ataupun merumahkan karyawan. Sesulit apapun itu, Hmm. walaupun harus ngambil uang tabungan, harus tahan-tahan selera, nggak bisa liburan, nggak bisa beli apa-apa, beli yang lebih yang tidak perlu. Tapi bagaimana karyawan kita itu tetap kita tetap kita sejahterain lah, walaupun dengan Hmm. penyesuaian. Karena kalau kita merumahkan, otomatis rezeki kita terputus juga dong. Rezeki dia tuh nggak akan lewat kita lagi gitu kan. Nah, itu sih prinsipnya Hmm. juga ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah mulai stabil merekrut karyawan, setelah dirasa kuat dan juga memadai cukup untuk menggaji karyawan lebih, ya jangan sukar untuk merekrut. Karena bisa jadi itu salah satu cara channel Allah ngasih rezeki melalui dia gitu kan. Dia juga karyawan kita pasti juga berdoa dong. Ya Allah, murahkanlah rezekiku. Kalau rezeki dia lancar, ya perantara dari kita dong yang punya bisnis. Otomatis bisnis Hmm. kita rame melalui doa-doa mereka gitu kan. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, yang terakhir terkait dengan masalah-masalah kendala dari frozen food ataupun bisnis kuliner online Ya. ini, distribusi menjadi hal yang paling penting juga. Kualitas tadi ya. Jadi kalau masalah harga itu tidak menjadi hambatan bagi seorang ame, seorang hafiz food gitu loh. Jadi jangan banting harga, jangan ini, kita Iya. harga tetap sesuaikan, stabilkan. Cuman pasar diluaskan dan kualitas dipertahankan dan channel distribusi yang harus diperhatikan. Bagaimana makanan itu Hmm. bisa sampai tepat waktu, tidak rusak dan juga bisa dinikmati oleh pelanggan kita. Pertanyaan terakhir sebelum Hmm. kita tutup. Kemarin saya dengar ada kecelakaan mobil yang membawa barangnya, itu gimana ceritanya tuh? Oh ya, jadi harusnya kan kalau ke Padang itu pakainya yang bus besar ya. Nah, oh ini bus Sudah kecil berapa ya? minggu. Sekarang ini nggak tahu jadi bus ada travel lain, cuman dari situ. Harusnya normalnya pagi sudah masuk jam 7 itu sudah ada jam 8 gitu ya. Pas dia jemput katanya, Mas, kami dapat info katanya kecelakaan. Waduh, serem juga. Kemudian itu kedua reseller tuh, kedua agen dan ngirimnya jadi banyak. Kalau jadi langsung mikir kalau itu buyar, pempeknya enggak jadi duit Ngecer. lumayan juga untung. Wah, tapi aman ya jadinya, cuma telat aja katanya. Nah, Betul. alhamdulillah aman. Cuman telat masuknya jadi sore. Oh, cuma telat aja ya, masih melindungi lah ya. Nah, itu salah satu bukti loh distribusi itu penting, channel distribusinya gimana. Baik, ini Ya. sudah hampir 1 jam. Saya mewakili pertanyaan teman-teman yang lain juga. Nanti ini akan kita upload juga di YouTube, channel YouTube Angso Production. Sebagai penutup, saya sudah menjelaskan tadi gimana. eh, Sebagai penutupnya, saran dan nasihat dari Saudara Ame ini untuk teman-teman pengusaha lainnya, apalagi khususnya yang bersifat kuliner, apa pesan-pesannya untuk teman-teman yang juga jualan bisnis kuliner ini, khususnya di tengah Oh pandemi ya. corona ini. Closing statement-nya lah istilahnya. Apa ya? Baik, apa ya? Yang terpentingnya kita dua lah. Yang pertama bersyukur, pasti ada yang di apa diuntungkan, bukan diuntungkan ya, tidak enak juga lagi corona diuntungkan gitu kok. Istilahnya bersyukur itu masih bisa bertahan, masih bisa makan, masih bisa aktivitas gitu ya, normal. Kemudian yang kedua mesti bersabar, bersabar dengan misalnya usahanya yang lagi turun, yang ini ya kita bersabar, belajar kembali dan lebih banyak minta koreksi diri dan ini ilmunya dapat dari ini ya, dari mana ya? Kalau nggak salah Bosman Sontoloyo. Oh, Mas Jadi Martin Santolo salah ya. salah satu ini nih Pak paradoks apa gitu katanya. Jadi ketika ini saya ikutin itu gitu. Jadi katanya silakan tambah karyawan, silakan naikkan harga kalau perlu apa lah gitu. Jadi kebalikan yang lain. Iya, jual Gendeng banting kan? harga ya. Ya, ya, ya. Gendeng. Jadi ya sudah tambah tim lagi, kencengin lagi promosi. Ternyata benar gitu ya. Nah, mungkin
ya dari UMKM lain bisa cari lagi strategi yang lain, frozen atau apa gitu. Kalau produknya yang belum bisa frozen, dipikirkan bagaimana ini. Kemudian yang terpenting cari niche market, pasarnya yang belum banyak tersentuh gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan yang pas, berarti di situ ya sudah dikencengkan aja gitu. Awalnya dulu kita juga, oh kok toko kita jarang yang mampir, bukan mampir, kok sedikit yang makan, cuman bercermin juga, cuman beda ya sama yang pempek yang rame gitu kan, aduh Hmm. murah kan. Nah mungkin mikir ya sudah lah, mungkin model bisnisnya beda gitu kan. Iya, Akhirnya ke sini udah dari baru modal. sadar, ya sudah kita fokus ke sini aja gitu. Ternyata pas musim ini ya meningkat karena ya memang modelnya dari dulu sudah seperti itu gitu kan. Nggak ngaruh lah Tidak istilahnya ya. iya, jadi ke situ Baik. dan tetap eh, berusaha belajar lagi, kemudian berdoa, kemudian banyak bersedekah dan sebagainya gitu. Mungkin dari situ kita bisa jalan rezeki bagi kita gitu, tetap berbagi ya, walaupun kita dalam kesusahan gitu. Ya, tadi mungkin nggak perlu diekspos ya, kalau yang masalah berbagi itu ya tetap ya kita dari Hafiz pun ada program-program berbaginya gitu. Nah, mungkin Oke, seperti itu. baik. Ya, terima kasih kepada Saudara Ame Ahmad Febriansa yang sudah meluangkan waktunya 1 jam ini berbagi sharing cerita mengenai tips berbisnis ala Hafiz Food di tengah pandemi ini sehingga tetap profit di tengah COVID. Jadi nggak ngaruh dengan dengan COVID ini, justru malah meningkat 100%. Nah, itu bagi teman-teman yang ketinggalan di live Facebook ini, bisa menyaksikannya di channel YouTube Angso Production. Akan kita upload mungkin sore ini atau malam atau besok atau 2 hari lagi setelah Lebaran akan kita update terus. Nah, dan untuk Oasis ini kita tutup di seri keempat karena hanya edisi Ramadan. Oasis obrolan bisnis. Insya Allah setelah Lebaran kita akan ada konten-konten obrolan bisnis lainnya lagi di hari setelah Lebaran nanti. Saya sebagai moderator, owner Angso Production juga, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam obrolan ini. Semoga kita semua selalu diberkahi rezekinya sama Allah. Jangan lupa untuk bersedekah dan jangan lupa untuk bayar zakat juga. Dan bagi teman-teman, saya selaku owner Angso Production juga, mohon maaf apabila ada kesalahan selama berjualan juga karena sudah mau Lebaran. Saya mewakili seluruh